Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di materi Al-Quran Hadis. Ini adalah materi terakhir dari Pak Rudi, karena kelas 6 itu tidak ada penilaian tengah semester, langsung penilaian akhir tahun PAT ya. Jadi nanti sebelum Pak Rudi mulai, karena biasanya tugasnya di akhir, ini Pak Rudi kasih di depan. Tugasnya dicatat. Tugasnya ada 2 tugas. Yang pertama, menulis surah Ad-Duha dari ayat 1 sampai terakhir. Ingat ya, menulis surah Ad-Duha dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Tugas yang kedua, menulis terjemah atau arti dari surah Ad-Duha dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Oke ya, itu tugasnya nanti untuk menambah nilai kalian. Sekarang dibuka halaman 93. Nah, di rumah buka halaman 93, buku paket seperti ini. Ingat, pastikan buku paket kalian ada kurikulum 2019 halaman 93, surah Al-Insyirah. Tadi Pak Rudi langsung menyampaikan 2 materi sekaligus, yaitu sama hadis keutamaan memberi atau hadis beramal soleh. Nah, hadis tentang beramal soleh. Jadi ada 2 materi. Yang pertama nanti surah Al-Insyirah, yang kedua hadis tentang beramal soleh. Sekarang halaman 93. Belajar surah Al-Insyirah. Persiapkan buku tulis atau untuk mencatat, pensil atau bolpen untuk mencatat, stabilo kalau punya kalian garis bawahi, atau kalian stabilo kata-kata yang penting, atau mungkin ada kata-kata yang tidak terdapat dalam buku ini, silahkan ditulis. Oke, belajar surah Al-Insyirah. Ini Pak Rudi bacakan ya, kemarin Pak Rudi membacakan juga. Halaman 93. Orang sukses meraih kesuksesan dengan cara bekerja keras dan belajar sungguh-sungguh. Mereka seringkali menemukan kesulitan, tetapi mereka dapat mengatasi kesulitan tersebut dengan doa dan usaha yang keras. Mereka yakin bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah ini nanti dihafalkan, Pak Rudi bacakan surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Nah, nanti itu dihafalkan di rumah ya. Ayat 1 sampai ayat terakhir, ayat 8. Sekarang ada mufradat. Ini silahkan kalian garis bawahi sendiri apa arti kata yang terdapat dalam surah Al-Insyirah. Sekarang menerjemahkan surah Al-Insyirah. Di situ banyak terjemahnya, kalian baca sendiri ayat 1 sampai ayat 8 untuk meningkat waktu ya. Jangan dibaca sendiri terjemahannya atau artinya. Sekarang memahami isi kandungan surah Al-Insyirah. Al-Insyirah artinya melapangkan. Garis bawah ya. Surah Al-Insyirah diturunkan di kota Mekah setelah surah Ad-Duha. Nah, urutannya wahyu kemarin Pak Rudi sudah
menuliskan urutan wahyu dari surah Al-Alaq sampai surah Al-Insyirah. Nah, ini Al-Insyirah ini menempati keberapa? Oke, kalau lupa Pak Rudi catatkan kembali. Surah Al-Insyirah itu menempati keberapa? Ke-11. Pak Rudi ulangi lagi, ke-11. Ad-Duha ke-10. Yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang ketiga Al-Muzammil. Yang keempat Al-Mudaththir. Yang kelima Al-Lahab. Yang keenam At-Takwir. Yang ketujuh Al-A'la. 8 Al-Lail. 9 Al-Fajr. 10 Ad-Duha. 11 Al-Insyirah. 12 Al-Asr. Catat ya, nanti videonya diulang lagi kalau belum terdengar tadi ya, catat. Urutan wahyunya yang ke-11 Al-Insyirah. Kalau urutan dalam Al-Quran, surah Al-Insyirah ini menempati urutan yang keberapa? Surah Al-Insyirah di dalam Al-Quran, kalau surah Ad-Duha komen berapa? 93. Berarti Al-Insyirah ke-94. Nah, 94 ya urutan dalam Al-Quran. Kalau urutan wahyu yang ke-11, Ad-Duha ke-10, Al-Insyirah ke-11. Terdiri dari 8 ayat. Surah ini dinamai Al-Insyirah atau Alam-Nashrah, yang diambil dari perkataan Alam Nashrah yang terdapat pada ayat pertama. Sekarang isi kandungan surah Al-Insyirah atau Alam Nashrah. Pertama, penegasan tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, pernyataan Allah bahwa di samping kesukaran itu kesulitan, ada kemudahan. 3, perintah agar selalu melakukan amal-amal soleh dan bertawakal kepada Allah. Selanjutnya, sekarang sikap yang menunjukkan pengamalan dari surah Al-Insyirah. Sikap apa saja yang terdapat dalam surah Al-Insyirah? Pertama, selalu bersikap sabar dan bertawakal kepada Allah. Yang kedua, selalu berpikir positif dalam semua hal. Berpikir positif dari husnudzon kepada Allah. 3, selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Yang keempat, apabila kamu telah selesai mengerjakan urusan dunia, kerjakanlah urusan akhirat. Nah, itu sikap yang menunjukkan pengamalan dari surah Al-Insyirah. Sekarang langsung rangkuman. Surah Al-Insyirah diturunkan berkaitan dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah, di mana kafir Quraisy selalu menghadang dakwah beliau. Mereka mengejek bahwa pengikut beliau adalah orang-orang miskin. Surah Al-Insyirah menjelaskan tentang cara meraih kemudahan dalam menghadapi hidup. Surah Al-Insyirah mengajarkan agar umat Islam bersikap optimis karena di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Surah Al-Insyirah mengajarkan agar kaum muslimin selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah. Sekarang artinya ikhlas itu apa? Ikhlas itu bersih hati, tulus hati, melapangkan, meluaskan, melonggarkan. Artinya optimis. Arti optimisnya apa? Orang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Arti tawakal, pasrah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sedikit materi dari Al-Surah Al-Insyirah. Nanti silahkan kan baca berulang-ulang sampai paham. Nanti ketika mengerjakan penilaian akhir tahun, kalian bisa mengingat. Dan ingat, tidak boleh melihat buku atau menconteknya. Sekarang hadis tentang beramal soleh, halaman 109. Buka 109. Asiknya beramal soleh. Banyak amal kebaikan atau amal soleh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Membantu mengajarkan teman adalah amal soleh, dan ilmu yang kita berikan kepada teman kita
akan menjadi bekal nanti di akhirat. Hal ini akan dijelaskan dalam hadis tentang amal soleh. Nah, sekarang kita membaca hadis tentang amal soleh. Amal yang tidak terputus pahalanya meliputi 1. Sedekah jariah, 2. Ilmu yang bermanfaat, 3. Doa anak soleh. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Rudi bacaan hadisnya, kalian bisa menirukan di rumah. An Abi Hurairah. Pak Rudi ulangi. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lah. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Sekarang menerjemahkan tentang hadis beramal soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam atau anak manusia meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Ingat ya, Imam Muslim, bukan Bukhari Muslim. Muslim saja, 1 orang. Kalau mufradatnya silahkan dipelajari sendiri. Sekarang arti atau kandungan dari hadis amal soleh. Sedekah jariah. Sedekah jariah itu apa? Yaitu harta yang diberikan untuk kepentingan umat Islam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Ingat poinnya, harta yang diberikan untuk kepentingan umat Islam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Pahala sedekah jariah akan mengalir terus untuk yang melakukannya. Syaratnya sedekah jariah harus dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah. 2. Barang atau benda, tadi ada harta ya, barang atau benda untuk sedekah jariah hendaknya tahan lama. 2. Tahan lama, barangnya ora sekali pakai. Terus dapat digunakan untuk kepentingan umum atau kegiatan yang baik. 3 hal ya syaratnya ya. Contohnya apa? Di sini banyak sekali kalian mewakafkan atau mensedekahkan sebidang tanah untuk pembangunan masjid, rumah sakit, untuk pembangunan madrasah, jalan dan lain sebagainya. Rumah sakit itu kan berarti tahan lama. Ketika kamu mewakafkan tanah, apalagi kamu membangun rumah sakit, pasien yang datang atau orang yang sakit tidak membayar, sedekahnya amal jariah anak-anak sekalian akan terus mengalir selama rumah sakit itu masih melayani pasien. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Yaitu ilmu yang diajarkan kepada orang lain dan orang lain tersebut memanfaatkannya untuk kemaslahatan, baik secara pribadi individu maupun secara bersama. Bila seseorang mengajarkan ilmu kepada orang lain kemudian mengajarkannya kembali kepada orang lain, maka selama ilmu yang diajarkan tadi itu bermanfaat bagi orang lain, selama itulah pahala akan mengalir kepadanya meskipun orang yang mengajarkan ilmu tersebut sudah meninggal
dunia. Jadi kalian ketika ya contohnya menjadi guru yang tidak mengharapkan imbalan ya tentunya. Berarti guru atau ustadz yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi kalian, terus kalian mengajarkan kembali kepada orang lain, selama ilmu yang kalian lakukan tadi, yang kalian ajarkan itu dilakukan oleh anak didik dan anak didik tersebut melakukan tersebut sampai kalian meninggal, berarti ilmu itu masih bermanfaat, berarti pahalanya akan terus mengalir. Sekarang 3, doa anak soleh. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya itu yang seperti apa? Yaitu doa dari anak yang soleh. Anak yang soleh itu anak yang baik, yang tidak melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Syaratnya anak yang soleh itu anak yang melakukan perbuatan baik dan tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Jadi menghindari perbuatan yang jelek dan tidak dibenci oleh Allah. Jika anak tersebut berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua yang sudah meninggal, insya Allah orang tua tersebut mendapatkan ampunan dari Allah. Contoh doa kepada orang tua, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Nah, itu tadi sedikit tentang pembahasan hadis tentang beramal soleh. Sekarang langsung rangkuman. 1. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 hal. 1. Sedekah jariah. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sedekah jariah adalah pemberian yang manfaatnya digunakan untuk orang lain sepanjang masa, misalnya menyumbang dana untuk keperluan masjid, jalan, musola, madrasah, dan lain sebagainya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan baik pribadi maupun orang banyak. Anak soleh adalah anak yang baik, tidak melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh kedua orang tuanya dan tidak pula yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi 2 sekaligus pembahasan materi terakhir dari Pak Rudi dari materi Al-Quran hadis. Yang pertama kemarin adalah surah Ad-Duha, yang kedua surah Al-Insyirah atau Al-Nasrah, yang ketiga tentang hadis beramal soleh. 3 ini menjadi materi penilaian akhir tahun. Silahkan dipelajari di rumah, jaga kesehatan, selalu pakai masker, hindari kerumunan, cuci tangan memakai sabun apabila kalian setelah bepergian ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari penyakit. Dari Pak Rudi sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.